Halo teman-teman, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 11 Juli 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya, Panita Patesina, dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Pasca laga semifinal Belanda melawan Inggris, dua kelompok pemuda di kota Ambon saling lempar batu. Aksi saling lempar batu terjadi antar kelompok pemuda di kawasan Batu Meja, Kecamatan Nasirimau, Kota Ambon pada Kamis 11 Juli 2024. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Timur, usai laga semifinal Euro 2024 antara Belanda melawan Inggris dengan hasil kekalahan Belanda 1-2. Aksi saling lempar itu berimbas pada rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kapolsek Sirimau, Ibtu Fahrul Sabri Sultan, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menjelaskan peristiwa saling lempar terjadi antara kelompok pemuda Bere-Bere dan pemuda Batu Meja, diduga buntut selisih paham terkait pertandingan Belanda melawan Inggris. Disebutkan kedua kelompok pemuda itu juga dalam pengaruh minuman beralkohol. Tak hanya saling lempar batu, juga sempat terjadi saling adu jotos. Lanjutnya, tak lama setelah kejadian, aparat Polsek Sirimau tiba di lokasi guna membubarkan pertikaian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kapolsek turut menyayangkan masalah sepele yang memicu pertikaian antar kelompok warga. Oleh sebab itu, dirinya mengimbau agar warga tidak berlebihan dengan euforia yang menimbulkan gangguan Kamtibmas. Rami. Tribuners diharapkan berhati-hati, ada sekitar 240 lubang jalan di negeri Mamala, Maluku Tengah. Para pengendara diimbau untuk berhati-hati ketika melewati jalan di negeri Mamala, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Pasalnya terdapat 250 lubang jalan yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Lubang-lubang ini telah menjadi ancaman serius terutama saat musim hujan, di mana ketika hujan terdapat beberapa titik yang tergenang air. Sementara itu, pantauan tribunambon.com pada Kamis 11 Juli 2024 dari 240 lubang tersebut, 10 diantaranya berukuran besar, 8 berukuran sedang, sisanya berukuran kecil. Yang paling parah terdapat di Dusun Air Besar, Desa Mamala, di mana terdapat 2 titik yang hampir seluruh permukaan jalan dihiasi lubang. Pertama di Dusun Air Besar Mamala yang berbatasan langsung dengan negeri Hitu, dan yang kedua tepat di depan Masjid Dusun Air Besar Negeri Mamala. Selain itu, jalan ini juga merupakan akses utama masyarakat Kecamatan Lehitu ketika pergi ke kota Ambon maupun ke tempat wisata di Desa Morela. Salah satu warga Malawat mengaku pemerintah sudah lama tidak memperbaiki jalan tersebut, sehingga jalan yang sebelumnya hanya terdapat beberapa lubang saja menjadi tambah banyak. Ia berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jalan rusak tersebut, sehingga masyarakat tidak kesusahan ketika melintas jalan. Ngeluh jalan di Mamala, Maluku Tengah tergenang air, Harni mengatakan harus lepas sepatu saat ke sekolah. Belasan siswa tingkat dasar hingga menengah atas di Dusun Air Besar, Desa Mamala, Kecamatan Lehitu, terpaksa lepas sepatu saat akan pergi dan pulang sekolah. Pasalnya hujan yang terus mengguyur menyebabkan jalanan yang biasa dilintasi tergenang air dengan ketinggian di atas tumit orang dewasa. Siswa kelas 3 SMA Muhammadiyah Mamala, Harni, mengatakan jika hujan dengan intensitas tinggi, genangan air pun naik signifikan, sehingga terkadang dia dan teman lainnya memilih tak bersekolah. Pantauan tribunambon.com, kondisi itu juga menghambat lalu lintas kendaraan. Pengendara harus menurunkan laju saat melewati. Bukan hanya karena genangan air, juga disebabkan terdapat beberapa lubang jalan. Sementara itu, warga setempat berharap pemerintah membuat drainase sehingga tidak ada lagi genangan air saat musim penghujan.
tiap hari kalau kata mau keluar dari rumah tuh kata harus angkat sepatu per nanti harus ke sana bapak sepatu kata sekitar 10 orang yang berjalan dari sini ke sekolah. Jadi kata kalau mau lewat sini jadi setengah mati. Mesti angkat sepatu, lapas sepatu. Kalau ada satu orang yang bisa lapas sepatu, dia harus pakai gendong lewat sini. Kemudian lewat sini ada. Beta mau pemerintah agar bikin jalan akan bagus jangan bakolan dan bikin katompung ini agar sedikit keren. Dan nanti pak katong anak-anak sekolah tuh jangan kan setengah mati pada lewat sini. Perkuat sinergitas, Kejati Maluku jalin silaturahmi dengan pimpinan media di Kota Ambon. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Agus Sunanto Prasetyo silaturahmi dengan sejumlah pimpinan lembaga penyiaran, pimpinan redaksi dan juga kepala biro serta pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia Maluku pada Rabu 10 Juli 2024. Pertemuan ini untuk memperkuat sinergitas antara media dengan kejaksaan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Intelijen Raihendra Dharmalingga Wiritanaya, Asisten Tindak Pidana Khusus Riono Rahyudi, juga Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Sigit Prabowo, dan juga Asisten Pidana Militer Kolonel Satar Huta Barat. Serta dihadiri Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Bidang Intelijen Kejati Maluku, Ardi. Kejati Maluku menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang serta ucapan apresiasi kepada seluruh jajaran media yang sudah sangat baik dalam memberitakan kejaksaan. Baik dalam program seremonial kejaksaan maupun kinerja kejaksaan dalam penanganan perkara. Namun demikian, Kejati mengharapkan agar para pimpinan media dapat secara bijak memastikan bahan pemberitaan yang disampaikan awak media di lapangan sudah memenuhi unsur kelayakan dengan sumber yang jelas dari kejaksaan, yakni Kasipenko. Selain itu, Kejati Maluku juga mensupport segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pertemuan bersama awak media, agar sinergitas media bersama kejaksaan tetap berjalan baik. Kaitan dengan hal tersebut, beberapa pimpinan redaksi menyampaikan masukan dan pertanyaan seputar peran aktif awak media Perwaka yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Maluku, serta progres penanganan perkara yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Maluku maupun kejaksaan di daerah. Terkait penanganan perkara, Kejati memastikan perkara-perkara kasus korupsi sementara ditangani. Jadi mungkin saya sarankan aja supaya lebih konkret, kalau memang ada budget anggaran di Kejaksaan Tinggi, terus mungkin Pak itu kan bisa dibicarakan Pak. Itu mungkin intinya saja Pak. Makasih Pak ya. Jadi intinya adalah simbiosis mutualisme Pak. Terus menjamur, PKL di depan Taman Wadek, Maluku Tenggara dinilai membawa kesan kumuh. Pedagang kaki lima atau PKL memadati kawasan Taman Wadek di Kabupaten Maluku Tenggara. Mereka menggelar lapak dagangan di pelataran yang seharusnya steril dari PKL. Pantauan Tribunambon.com pada Rabu kemarin, lapak beratapkan terpal aneka warna berjejer tak beraturan. Sebagian besar lapak pun hanya terbuat dari kayu bekas dan bahan seadanya. Sementara itu, dagangan didominasi jagung bakar, kacang rebus, buah-buahan, dan nasi goreng yang biasanya ramai sore hingga malam hari. Salah seorang pengunjung saling mengatakan keberadaan para PKL ini sangat meresahkan lantaran membuat kawasan ini menjadi kumuh dan semerawut. Dirinya pun menyesalkan PKL yang marak pedagang di tempat yang tidak semestinya. Terlebih para petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP seakan melakukan pembiaran.
Pasokan dari petani kurang imbas hujan deras, harga tomat di Pasar Binaya, Maluku Tengah naik. Harga tomat di Pasar Binaya, Masohi, Maluku Tengah terus berangsur naik. Pantauan tribunambon.com di lokasi Rabu 10 Juli 2024, penjualan bumbu masakan yang satu ini dijual bervariasi, mulai dari Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Penjualan ini naik dari harga sebelumnya Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Anita, menuturkan harga tomat terpaksa dinaikkan lantaran modal pengambilan dari pengepul sudah lebih dulu naik. Karena itu para pengecer pun terpaksa menaikkan harga jual agar tidak merugi. Pedagang lainnya, Waida, menambahkan selain modal pedagang yang tinggi, pasokan dari pengepul yang masuk ke pasar juga berkurang. Apalagi saat ini musim penghujan yang menyebabkan hasil panen petani terus berkurang. Karena yang bantuan Pak kemarin 30, hari ini sudah mulai 30, sudah 40 ada, sudah 35. Ada yang 35 lah, yang kan itu sudah 40. 40. Beberapa tambah ada yang 50 lah itu. Oke. Tomat juga sudah 1 minggu nih. Mahal. Tomat naik dari harga berapa? Yang 40 kah? Yang Ini dia, yang 40 ini baru naik. ini baru naik dari kemarin. Kemarin. Dan kemarin waktu mau jual 30. Tapi karena hari ini pengambilan 35, 30 sudah Jadi jual 40. Dan memang berangsur naik ya. Jadi maksudnya 1 kilo kah? Ya 1 kilo. Itu kalau penjual 100. 100. Kalau cili besar Di pasar jual 65, barang kan pengambilan 65, pengambilan 60. Ini cili kecil ini sudah dari kapan? 1 minggu. Kan ada ya. 1 minggu ya. Iya. 1 minggu. Mahal karena stok sedikit apa dari petani ya? Iya, kayaknya stok tadi barang kan waktu murah tuh kan stok banyak. Hmm. Yang mana yang masuk tadi? Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 11 Juli 2024. Saya Panita Patiasina, beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan